Halo sahabat Indonesia, kembali lagi di Podcast Semesta, Podcast Selasa Mengenal Indonesia kita. Pekan kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Sumatera Selatan. Di depan saya sudah ada narasumber dari Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi sebelumnya kita akan cek and recheck dan cross check bahwasanya dia merupakan putra daerah Provinsi Sumatera Selatan atau tidak. Oke, yang pertama, siapa nama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan? Gubernur Sumsel itu Bapak Haji Herman Deru, SHMM. Oke, mantap. Di mana ibu kota Provinsi Sumatera Selatan? Ibu kota Sumsel ada di kota Palembang. Oke, terus berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Kabupaten kota di Sumsel ada 17, 13 kabupaten dan 4 kota. Apa makanan terkenal yang di Provinsi Sumatera? Pasti semuanya udah tahu. Sudah tahu toh? Pempek. Pempek. Oke. Yang selanjutnya, apa tarian terkenal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Tarian di Sumsel itu ada banyak, tapi yang paling terkenal itu tarian Gending Sriwijaya, di mana tarian ini menggambarkan tentang keluhuran budaya dan kejayaan Kerajaan Sriwijaya gitu. Oke, betul sekali. Bahwasanya dia merupakan putra daerah asli dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik, dipersilakan untuk perkenalkan. Oke, ini kenalannya mau pakai bahasa Indonesia atau Palembang? Pakai Atau Palembang Sumsel? dong, Sumsel. Oke, jelas. Oke, perkenalkan, nama aku nih Pandi Kelana. Aku asli dari Sumsel, aku tinggal di kota Palembang. Mantap. Jelaskan, sudah diperjelas dengan memang dia berbicara dengan bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang memang logat-logatnya akhirannya Betul, Oke. pakai kata. Oke, langsung saja nih. Jadi Yauri enaknya panggil apa ya? Kak atau Pandi atau gimana? Kalau di Sumsel itu untuk cowok itu panggilannya kakak, untuk cewek itu panggilannya Ayu. Itu diperjelas ya, bahwasanya kalau misalkan Yauri bukan berarti Yauri bilang kakak itu dia lebih tua. Ya, Tapi betul emang sekali. lebih tua sih. Oke. Oke, yang pertama, benar atau salah? Palembang itu merupakan kota tertua di Indonesia. Benar sekali. Dimana seperti yang kita tahu nih kan, kalau biasanya masyarakat tahunya tuh kota tertua di Jawa, gitu. Padahal yang tertua itu di Palembang. Kenapa? Karena Palembang itu ada pada saat Kerajaan Sriwijaya dan didukung dengan adanya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 sebelum Masehi. Jadi saat ini kota Palembang itu berusia, kalau tahun 2020 ya, berusia 1337 tahun. Gitu. Wih, udah tua sekali ya. Iya. Anda juga tua. Betul. Betul sekali. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya. Benar atau salah, jembatan Ampera itu sempat menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara? Benar sekali. Dulu memang sempat menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatannya ini panjangnya 1137 lebih gitu ya. Dan juga jembatan ini termasuk salah satu jembatan yang canggih pada masanya. Yo. Kenapa? Karena bisa diangkat. Oh. Bisa diangkat naik turun pada saat arus kapal lewat gitu. Meskipun sempat menjadi jembatan terpanjang, tergerus oleh perkembangan zaman gitu. Oke, panjang juga. Terus kenapa bisa tergeserkan gitu kan? Yang awalnya dari pertama se Asia Tenggara sekarang? Nggak masuk apa-apa ya. Oke, itu kemana? Kenapa? Ya mungkin karena tergerus dengan perkembangan zaman tadi kan. Yang sementara kota-kota lain, negara lain mengembangkan jembatan semakin panjang. Dan jembatan Ampera ya gitu-gitu aja. Malahan yang dulunya bisa diangkat sekarang udah nggak bisa diangkat lagi. Itu pengaruh apa? Ngaruh karena kan untuk mengangkat jembatan Ampera itu bagian tengahnya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi arus lalu lintas jadi macet. Jadi pertimbangan itu juga. Jadi sampai saat ini sudah permanenkan jembatan Ampera nggak bisa lagi diangkat. Jadi cukup gitu aja flat. Oke. Yang selanjutnya nih, benar atau salah? Di Sumatera Selatan ini merupakan salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia. Benar sekali, di Sumsel itu salah satu penghasil migas di Indonesia. Di Sumsel itu banyak sekali kabupaten yang menghasilkan minyak gas, salah satunya Musi Banyu Asin, daerah Matang, Rimau, dan juga Ogan Komering. Di Sumsel ini menghasilkan kurang lebih 38.000 barel minyak per harinya. Wih, luar biasa banyak juga ya. Ya, gitu. Berarti bukan berarti penghasil migas tapi suka ngegas kan? Enggak juga. Kami Oke. orang yang baik. Oke, baik dan tidak sombong Ya, ya. amin. Oke. Terus yang selanjutnya, benar atau salah? Kitab Al-Quran terbesar di dunia, bahkan di dunia, itu ada di Sumatera Selatan. Coba dijelaskan nih. Benar sekali, di Sumsel ini ada suatu kitab Al-Quran terbesar, namanya Al-Quran Al-Akbar, di mana Al-Quran ini dibuat dengan ukiran kayu sebesar 2 meter. Jadi walaupun dia dari kayu, tapi tetap lengkap ada 30 juz Al-Quran, tidak mengurangi dari isi Al-Quran tersebut.
itu organisasi apa yang memang mengesensikan bahwasanya itu merupakan kitab terbesar di dunia? Oke, salah satu kitab terbesar di dunia. Kenapa? Pada saat itu sudah diresmikan sama presiden saat itu, pada Presiden Bapak SBY, dan juga ada perwakilan federasi dari OKI, organisasi kerjasama Islam gitu. Oh, berarti emang udah terakui di dunia ya? Oke, begitu untuk pertanyaan benar atau salah. Ternyata memang banyak sekali informasi yang memang baru Yauri tahu tentang Provinsi Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya di sini Yauri akan melontarkan pertanyaan dari memang yang sering dipertanyakan masyarakat luar perihal tentang Provinsi Sumatera Selatan. Yang susah ya pertanyaannya. Oke, yang pertama, Yauri itu penasaran dengan simbol semboyan Wong Kito Golo. Wong Kito Galo. Oh, Wong Kito Galo. Iya, Coba diperjelaskan gitu. Oke, kalau di Sumsel itu kita sering gini bilang Wong Kito Galo. Itu Jadi artinya orang kita semua. Kalau kita di Sulut ini kan artinya orang semua bersaudara. Oh. Jadi kita semua bersaudara juga. Wong Kito Galo. Oh, jadi itu semacam jargon ya untuk mempererat persaudaraan walaupun banyak keanekaragaman gitu ya. Betul sekali. Oke. Yang kedua, apa sih yang bikin nagih dengan makanan pempek gitu kan? Padahal pempek itu bisa ditemukan di mana saja. Apa sih yang membedakan antara pempek buatan langsung dari Sumsel dan di luar dari Sumsel itu sendiri? Oke, gini, saya kan orang Palembang juga kan, sering makan pempek. Pempek itu memang dibilang cemilan bukan, dibilang makanan berat juga bukan. Dia bentuknya kecil-kecil, kau sekali makan pasti nagih, makan lagi, kurang lagi. Dan pempek juga dilengkapi dengan namanya cuko, kuah asam manis pedas. Oh, cuka gitu ya? Cuko. Tapi kalau di Palembang namanya cuko. Oh, berarti akhiran terus ya? Cuko, karena makan pempek itu harus dihirup sama cuko juga. Jadi sambil dihirup sambil dicocok sama cuko itu begitu. Ibaratkan nggak lengkap kalau ada Ya nggak lengkap kalau nggak ada cuko. Jadi wajib pakai cuko. Dan saya juga rata-rata di Palembang juga orang kalau makan pempek itu bisa jadi sarapan pagi, sarapan siangnya makan pempek, sore makan pempek. Jadi udah kayak jadi makanan wajib di Palembang, di Sumatera Selatan gitu. Tapi kalau misalkan nanti Yauri ke Sumsel misalkan, itu tuh emang warungnya khusus misalkan ini tuh pempek Palembang atau hanya pempek aja, nggak ada nama Palembangnya? Kalau Yauri ke Sumsel itu rata-rata semua daerah, kabupaten, kota di Sumsel pasti ada pempek dan menjual pempek. Tapi memang namanya pempek Palembang, pusatnya di Palembang, lebih banyak di Palembang memang gitu. Tapi semua daerah di Sumsel punya pempek dan masak pempek buat pempek dan memiliki ciri khasnya. Bolehlah nanti kalau misalkan siapa tahu Yauri ke Sumsel, selain dari langsung makan secara instan, bolehlah diajarin gimana caranya. Nanti bisa kita kalau Yauri ke Sumsel kita bisa masak pempek bareng dan makan pempek buatan sendiri. Siapa tahu nanti Yauri buka cabang di Jawa. Bisa nanti mungkin buka cabang di Jabar kan. Pempek Palembang Yauri gitu kan. Oke, mantap. Terus selanjutnya Yauri bertanya keunggulan wisata. Siapa tahu nanti Yauri kalau misalkan ke Sumatera Selatan mau berkunjung ke memang tempat yang rekomendasi menurut Kakak Pandi, gimana coba? Oke, kalau di Sumsel tuh banyak banget ya wisatanya, wisata alamnya. Kalau di Sumsel itu ada Gunung Dimpu di Kota Pagar-Alam. Ada juga air terjun, Beregung, di Curug, di Lahat, banyak sekali untuk air terjun gitu ya. Terus itu ada Danau Ranau. Danau Ranau itu salah satu termasuk 10 danau terbesar di Indonesia. Katanya itu terbesar kedua di Sumatera ya setelah Danau Toba. Iya betul. Terus itu juga kalau misalkan Yauri ke Sumsel pastinya ke Kota Palembang tuh. Di Kota Palembang itu juga ada namanya Pulau Kemaru. Pulau Kemaru itu ada menceritakan sejarah di Palembang. Lalu di Palembang di Sumatera Selatan itu juga ada museum Balaputra Dewa. Ada salah satu kalau Yauri mau wisata religi juga yang telah dibahas tadi, ada Al-Quran Al-Akbar. Di sana ada Al-Quran terbesar tadi di dunia. Oh, yang tadi dibahas ya? Ya, jadi bisa juga wisata religi ke sana ngajak keluarga di sana juga bisa. Boleh lah kalau misalnya nanti ke Sumatera Selatan kan bisa di tour guide-in lah sama kakak. Ya, banyak nanti aman tinggal calling kita bisa datang langsung. Oke, aman. Sekalian dengan transportasi. Oh, aman itu. Pokoknya Yauri tinggal datang langsung telepon langsung. Siap, mantap. Oke, yang selanjutnya nih. Yauri penasaran juga di Sumatera Selatan akan budayanya. Bagaimana? Coba diperjelaskan. Kalau budaya di Sumsel itu banyak banget ya. Kan Sumsel itu salah satunya suku Melayu. Iya. Jadi terpengaruh lah budaya Melayu. Tapi kalau budayanya itu salah satu menurut Pandi yang menurut aku yang paling menarik itu budaya ngobeng atau ngidang. Artinya itu gimana? Ngobeng atau ngidang itu
Ini dimana kalau ada acara kita kayak makan-makan rame-rame di satu tempat kayak buat lingkaran gitu. Tapi di tengah-tengah ada nasi khusus, terus dipisah ada lauknya dikelilingin gitu. Jadi kita barengan makannya bareng gitu. Kirain ngidam gitu kan? Bukan, ngidam dan ngobeng gitu. Iya. Oh, oke. Itu salah satu budaya di Sumsel. Sebenarnya banyak kali budaya di Sumsel itu. Terus kalau misalkan nanti jauh ke sana, pasti nggak ada budaya ngobeng ngidam kalau misalkan ada tamu dari luar? Oh, kalau untuk budaya ngidam sama ngobeng sebenarnya udah jarang ditemuin, apalagi karena Covid ini kan. Iya. Untuk otomatis social distancing, jadi udah agak jarang lah orang menggunakan ngidam atau ngobeng ini. Siapa tahu ini kalau misalnya ya ke Sumsel lah habis beres pandemi gitu kan? Ya. Siapa tahu lah ya, mudah-mudahan nanti kalau ya ke Sumsel pandemi cepat berakhir, cepat berlalu. Nanti mungkin bisa disediakan begitu kalau Yori datang, tinggal kita koordinasi aja. Gas Joko. Gas Joko. Oke. Terima kasih ke Kak Pandi yang telah membagikan informasi perihal tentang Provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang memang sebelumnya Yori belum tahu, sekarang Yori sudah tahu. Itu berarti Kak Pandi sudah menebarkan ilmu yang memang berhubungan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Kak Pandi yang telah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu. Semoga sehat selalu pendidikannya sampai lulus 2022. Amin. Ya, amin. Kita lulus bareng-bareng toh. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita sapa dulu sahabat Indonesia di seluruh masyarakat Indonesia. Salam sahabat Indonesia.